esku hilang. Ya, ini adalah bumi. Dan sekarang kita akan membahas seputar bumi. Apa sih? Yaitu, perubahan iklim. Ya, kita akan membahas, dengan suhu global dulu. Apa yang terjadi dengan suhu global di global ini? Terjadi peningkatan suhu rata-rata global sekitar 1,1 derajat Celcius dibandingkan masa pra-industri. Dan ini menjadi sejarah baru bagi masa-masa modern. Bayangkan, saking parahnya suhu global sampai meningkat. Dan data merupakan 2023 tahun dengan cuaca paling ekstrim sepanjang sejarah manusia. Kan sekarang merasa panas tidak? Panas. Oh enggak, kan kita di ruangan AC sekarang. Kalau di luar panas. Oh, dia panas, betul sekali. Lucu dong, tahu. Cuaca ekstrim dan bencana alam, contohnya banjir Pakistan tahun 2022 dan tapan hayal pada tahun 2013. Gelombang panas dan ekstrim juga semakin sering terjadi di Eropa, Asia, dan Amerika bagian utara, menyebabkan ribuan kematian setiap tahunnya. Bayangkan, negara perubahan iklim banyak yang meninggal. Amerika, Asia. Nah, ada lagi ekosistem dan spesies pun itu punah. Ekosistem rusak. Laporan IPBES tahun 2019 menyebutkan bahwa sekitar 1 juta spesies terancam punah. Kasihannya hewan-hewan yang punah. Penjarahan es dan kenaikan permukaan laut nih juga berdampak bekas dari perubahan iklim tadi. Luas es laut di Arktik berkurang sekitar 13% setiap dekade sejak tahun 1979. Kasihannya. Weh, apa itu? Wah, kau siapa? Gak mungkin yang ku tampilkan di viewboard bisa muncul langsung di sini. Aku Tobi dari Kutub. Aku sedang mencari makanan. Apakah kalian punya makanan untukku? Coba kamu tanya Cikita deh. Aku dengar dia kan suka hewan, jadi harusnya dia bisa bantu kita. Jadi kamu buang kutub. Begitulah. Kok kamu bisa ada di sini? Aku mencari makanan. Aku belum makan selama sebulan. Apakah kamu bisa keberatan jika aku memberikan makanan lagi? Baiklah, akan kucoba. Lumayan enak juga. Jadi, kenapa kamu belum makan? Oh, aku tidak bisa berburu. Laut tempatku tidak kunjung membeku. Jadi sulit bagiku untuk berburu anjing. Ya, biasanya laut di tempatku tinggal membeku. Jadi aku bisa berburu. Ingat, kami tahu kenapa hal itu terjadi. Kenapa? Pemanasan global. Mari kita lihat suhu di tempatku sekarang berapa derajat ya? Buset, 36 derajat Celcius. Yang bener aja, kok panas ya? Kayaknya aku tahu apa penyebabnya. Perubahan iklim merupakan fenomena perubahan pola dan kondisi cuaca secara global. Pemanasan global adalah salah satu bagian dari dampak perubahan iklim. Fenomena ini ternyata berdampak buruk pada masyarakat di sekitar. Misalnya suhu yang tinggi, kayak di tempatku sekarang. Pemanasan global terjadi akibat gas-gas rumah kaca yang menyerap panas di atmosfer, khususnya di lapisan troposfer. Gas-gas rumah kaca ini menyerap panas yang seharusnya dapat dipantulkan dari bumi, lalu keluar dari bumi. Karbon dioksida dan nitrogen monoksida merupakan contoh-contoh gas rumah kaca. Gas-gas rumah kaca dapat diemisikan secara alami, tetapi aktivitas manusialah sumber utama dari emisi gas rumah kaca. Ini dapat menyebabkan heat stroke atau sengatan panas yang dapat menyebabkan seseorang pingsan. Selain heat stroke, pemanasan global juga dapat meningkatkan resiko penularan penyakit, menyebabkan keseimbangan permukiman yang
yang terancam karena kenaikan permukaan laut dan dampak lainnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata bumi secara global dalam jangka waktu yang panjang. Mirisnya, Badan Meteorologi Nasional Inggris Raya memperkirakan tahun 2025 menjadi salah satu dari 3 tahun terhangat yang pernah tercatat. Perkiraan itu berdasarkan analisis laporan The Met Office Outlook 2025. Di dalamnya disebutkan bahwa suhu global rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan antara 1,29 sampai 1,53 derajat Celcius dengan estimasi 1,41 derajat Celcius di atas suhu rata-rata dalam periode pra-industri tahun 1850 sampai 1900. Jadi ini semua ulah kalian manusia? Ya, benar. Dan kami sebagai manusia benar-benar merasa bersalah akan hal itu. Jadi kami meminta maaf. Tapi kami sebagai pelajar Pancasila akan berusaha untuk memperbaiki hal tersebut. Pancasila adalah ibarat fondasi rumah kita Indonesia. Ada 5 nilai penting yang menjadi dasar kehidupan kita sebagai manusia. Percaya sama Tuhan, menghargai sesama manusia, 3, cinta tanah air, musyawarah dalam mengambil keputusan, dan adil buat semua orang. Jadi gampang ya, kalau kita hidup sebagai dengan Pancasila tadi, hidup kita akan menjadi lebih terarah sesuai pedoman. Jadi sebagai pelajar Pancasila, kita harus menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Pancasila sudah memberikan bagi kita agar kita bisa menjalani aktivitas tanpa pelanggaran. Tapi kalau dipikir-pikir, Pancasila juga mengajarin kita buat sayang sama alam loh. Kalau misalnya kita tidak bersyukur sama alam kita Tuhan, sama aja kita tidak mensyukuri diri sendiri. Maka dari itu, ada langkah-langkah yang kita bisa lakukan. Seperti mematikan AC, jangan kaget ke tempat yang jaraknya dekat, dalam menanam tanaman di sekitar saya sini. Ada kaitannya dengan Pancasila. Contohnya step kedua, mengembangkan sikap dan mencintai sesama manusia. Dan step ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Karena dengan langkah ini, secara tidak langsung kita memulihkan Indonesia dari global warming. Ini juga dapat dijadikan sebagai wujud cinta dan beri kita terhadap Indonesia dan dunia. Aku harap generasi kalianlah kunci dari penyelamatan alam kita.